Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Sabila Istiqomah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai pengaturan diri. Nah, terdapat 4 pokok bahasan yang akan dipaparkan pada kali ini, yaitu mengenai pengaturan diri dalam pembelajaran, pengaturan diri menurut teori kognitif sosial, pengaturan diri menurut teori pengolahan informasi, lalu motivasi dan pengaturan diri. Ada beberapa ahli yang berpendapat tentang pengertian pengaturan diri dalam pembelajaran. 3 di antaranya, yaitu Daleshang, yang mengemukakan bahwa pengaturan diri adalah kemampuan mengontrol diri sendiri. Pengaturan diri juga merupakan suatu proses yang mengaktifasi pemikiran, perilaku, dan perasaan yang terus-menerus dalam upaya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Paul Pintrich, pengaturan diri dalam belajar adalah sebuah proses di mana siswa berperan secara aktif dan konstruktif, di mana siswa menetapkan tujuan untuk pembelajaran mereka dan kemudian berusaha memantau, mengatur, dan mengendalikan kognisi, motivasi, dan perilaku mereka yang diarahkan dan dibatasi oleh tujuan yang dibuat oleh siswa, serta fitur kontekstual dari lingkungan. Sementara menurut Albert Bandura, pengaturan diri adalah kemampuan mengontrol cara belajarnya sendiri melalui 3 tahap, yaitu dengan mengembangkan langkah-langkah mengobservasi diri, menilai diri, dan memberikan reaksi atau respon bagi dirinya sendiri. Berdasarkan uraian para tokoh tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengaturan diri dalam belajar adalah di mana siswa membuat sebuah tujuan dari belajar, mengatur dan mengontrol proses belajar sehingga tujuan belajarnya dapat tercapai. Selanjutnya, terdapat proses pengaturan diri dalam pembelajaran yang dibagi menjadi 3, yaitu pemantauan diri, pengajaran diri, dan pendesak diri. Pemantauan diri mengacu pada perhatian dari beberapa aspek perilaku seseorang yang sering dipadukan dengan pencatatan frekuensi dan intensitasnya. Ada 2 kriteria penting dalam pemantauan diri, yaitu reguler dan ambang batas. Reguler berarti memantau perilaku secara terus-menerus, bukan sesekali. Sementara ambang batas berarti bahwa perilaku dipantau dekat dengan waktu terjadinya, bukan selama daripada setelahnya. Pengajaran diri mengacu pada pembentukan stimulus pembeda yang mengatur kemunculan tanggapan pengaturan diri yang mengarah pada penguatan. Pengajaran diri juga dapat dijadikan cara yang efektif untuk meningkatkan pemahaman dan keyakinan diri di antara siswa lain yang tertinggal. Pendesak diri mengacu pada proses di mana seseorang memaksa dirinya tergantung pada kinerja respon yang diinginkan. Pokok bahasan selanjutnya adalah pengaturan diri menurut teori kognitif sosial. Menurut teori ini, pengaturan diri dibagi menjadi 2, yaitu proses kognitif sosial dan sifat siklis pengaturan diri. Dalam proses kognitif sosial, terdapat penerapan prinsip-prinsip teori kognitif sosial yang dibagi menjadi 3 subproses yang terlibat dalam pelaksanaannya, yaitu observasi diri, penilaian diri, dan reaksi diri. Observasi diri yaitu proses pengamatan diri dengan melibatkan penilaian aspek yang diamati dari perilaku seseorang terhadap standar yang menghasilkan reaksi positif atau negatif. Penilaian diri yang mengacu pada proses perbandingan tingkat kinerja pada saat itu dengan tingkat kinerja tujuan. Reaksi diri yang menciptakan dorongan untuk perilaku diri sendiri, mengakui dan membuktikan kompetensi yang dimiliki, dan merasa puas hingga dapat meningkatkan minat dalam mengerjakan sesuatu. Selanjutnya, sifat siklis pengaturan diri yang terbagi menjadi 2, yaitu evaluasi dan strategi pembelajaran. Evaluasi diri terdiri dari penilaian atas kinerja saat ini dengan membandingkan tujuan seseorang dan reaksi diri terhadap penilaian tersebut dengan menganggap kinerja patut diperhatikan, tidak dapat diterima, dan sebagainya. Evaluasi diri yang positif dapat membuat siswa merasa termotivasi untuk terus belajar dengan tekun karena mereka yakin mampu membuat kemajuan yang lebih lanjut. Lalu strategi pembelajaran, yang mana menurut teori kognitif sosial, penggunaan strategi pengaturan diri adalah strategi yang dipengaruhi oleh sistem kepercayaan diri siswa. Pokok pembahasan selanjutnya adalah pengaturan diri menurut teori pengolahan informasi. Teori pengolahan informasi telah berevolusi dari formulasi aslinya dan menjadi menilai proses regulasi diri kognitif dan motivasional.
Bagian ini akan menyajikan informasi mengenai model pengaturan diri yang mencakup komponen-komponen pengaturan diri. Model pengaturan diri menurut teori ini terdiri atas dua model, yaitu model opera test exit dan model win dan hard win. Yang pertama, model opera test exit. Pada model ini terdapat dua fase, yaitu fase tes awal dan fase tes kedua. Pada fase tes awal, membandingkan situasi saat ini terhadap suatu standar. Jika sesuai, maka tidak ada tindakan lebih lanjut yang diperlukan. Lalu, pada fase tes kedua, menyajikan asumsi bahwa model tersebut sudah cocok. Nah, jika ternyata tidak cocok, maka diperlukan perubahan perilaku dan perbandingan yang lebih lanjut. Model pengaturan diri menurut Win dan Hadwin terdapat 3 fase, yaitu definisi tugas, tujuan dan rencana, dan mempelajari taktik. Pada fase definisi tugas, peserta didik memproses informasi tentang kondisi yang menjadi ciri-ciri tugas untuk mendefinisikannya dengan jelas. Pada fase tujuan dan rencana, peserta didik memutuskan tujuan dan rencana untuk mencapai pemeliharaannya. Pada fase mempelajari taktik, siswa membuat adaptasi terhadap rencana mereka berdasarkan evaluasi mereka tentang seberapa sukses mereka. Fase ini adalah opsional, karena jika rencana awal berhasil, tidak perlu menyesuaikannya. Pembahasan berikutnya adalah mengenai motivasi dan pengaturan diri. Terdapat 4 aspek yang terkait dengan motivasi dan pengaturan diri, yaitu kemauan, nilai-nilai, skema diri, dan mencari bantuan. Yang pertama adalah kemauan. Kemauan berpikir adalah faktor sentral dan independen dalam perilaku manusia yang mungkin menyertai proses seperti perhatian dan persepsi yang juga dapat membantu menerjemahkan pikiran dan emosi menjadi tindakan. Yang kedua adalah nilai-nilai. Komponen utama dari motivasi yang berhubungan dengan pengaturan diri adalah nilai yang dimiliki siswa. Nilai memiliki hubungan langsung dengan perilaku pencapaian seperti ketekunan, pilihan, dan kinerja. Yang ketiga, skema diri. Skema diri adalah perwujudan kognitif dari tujuan, aspirasi, motif, ketakutan, dan ancaman. Skema diri memiliki evaluasi kognitif dan afektif kemampuan, kemauan, dan agensi pribadi. Skema diri pada dasarnya adalah konsepsi diri kita sendiri dalam situasi yang berbeda atau seperti apa diri kita. Kepentingan teoretis dari skema diri adalah bahwa mereka mungkin menengahi hubungan antara situasi dan perilaku. Yang keempat, mencari bantuan. Mencari bantuan adalah mengatur lingkungan sosial dalam membantu proses pembelajaran. Peserta didik yang terlambat cenderung meminta bantuan ketika mereka menghadapi tugas-tugas yang sulit dan menerima kebutuhan akan bantuan penyelesaian tugasnya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi pengaturan diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, baik dalam materi maupun proses penyampaiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.